Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Fricelete, penyuluh agama Kristen non-PNS, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Jumpa lagi di program Penyuluh Menyapa. Dalam video kali ini saya akan membawa renungan tentang moderasi beragama dengan tema Mari kita menghargai perbedaan sebagai anugerah yang dikehendaki Tuhan. Adapun nats Alkitab yang menjadi renungan kita terambil dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-31. Di mana dalam perikop ini Rasul Paulus mempergunakan analogi tubuh yang terdiri dari banyak anggota, namun tetap satu kesatuan yang disebut tubuh. Namun tentulah melalui analogi ini, Rasul Paulus bukan hanya sekedar bermaksud mengajarkan bahwa talenta atau karunia yang Allah berikan kepada setiap orang itu berbeda-beda. Akan tetapi, Paulus juga mengingatkan bahwa jemaat yang beragam, baik suku atau bangsa, bahkan status sosial, dalam ayat yang ke-13, yang mana keberagaman ini haruslah dipandang sebagai kekayaan kasih karunia Allah yang telah Ia berikan agar jemaat saling memperhatikan dan saling melengkapi satu sama lainnya. Namun yang terjadi dalam jemaat Korintus adalah sebaliknya. Bukan persatuan melainkan pengkotak-kotakan, dan bukan saling memperhatikan melainkan sifat saling menonjolkan diri, yang terutama hal ini dapat menimbulkan perpecahan dalam tubuh jemaat Korintus. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menasehatkan bahwa yang terpenting bukanlah perbedaan atau talenta maupun karunia, akan tetapi kesadaran bahwa kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, hidup dalam roh Allah yang satu. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengajarkan, hanya ada satu jalan utama yang dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan ini, yaitu kasih. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, Rasul Paulus mengatakan bahwa sekalipun kita memiliki berbagai karunia dan keahlian, bahkan iman yang dapat memindahkan gunung, namun kalau kita tidak mempunyai kasih, semuanya tidak berguna dan sia-sia, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Karena itu, setiap orang percaya harus berdoa dan berusaha agar memiliki kasih, sebab melalui kasihlah perbedaan itu dapat disatukan. Sahabat religi yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan ini dalam konteks keindonesiaan yang dikenal dalam keragamannya, baik suku, bahasa, agama, budaya yang patut kita syukuri sebagai anugerah dari Tuhan, dan harus selalu kita jaga dalam semangat kebinekaan, yakni dengan cara yang pertama, marilah kita menghayati keyakinan agama kita dan mengamalkannya dalam semangat persaudaraan. Yang kedua, marilah kita lapang dada menerima dan menghargai setiap perbedaan, sebab tidak seorang pun di dunia ini dapat memilih atau menentukan dalam hidupnya ia akan dilahirkan dari keluarga,
suku, budaya, bahkan agama tertentu. Yang ketiga, marilah kita mengedepankan kasih persaudaraan sebagai jembatan penghubung dalam setiap perbedaan. Sebab firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8 mengatakan, "Tetapi yang terutama, kasihilah dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Dan dalam Amsal pasal 10 ayat 12 mengatakan, "Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran." Oleh sebab itu, sahabat religi yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengamalkan dan mempraktekkan kasih dalam kehidupan berbangsa, karena hanya melalui kasihlah kita dapat hidup berdampingan, walaupun aku dan kamu berbeda. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.